Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok EcoPro. Kami di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dalam perkembangan produk industri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan produk industri. Perkembangan produk industri sendiri adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan suatu industri untuk bertahan dan berinovasi demi mencapai tujuan tertentu. Seperti yang kita tahu, faktor-faktor penghambat dalam pengembangan produk industri secara garis besar terbagi menjadi 8 tahap, yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan dasar, perubahan teknologi, regulasi, dan kepatuhan, kurangnya inovasi, ketidakpastian pasar, ketidakcocokan tim, dan presentasi terhadap perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam perkembangan produk. Untuk faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya. Maksud dari keterbatasan sumber daya antara lain adalah keterbatasan dana, waktu, dan tenaga kerja yang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penelitian dan uji coba produk baru. Lalu faktor kedua adalah kurangnya pengetahuan pasar. Maksud dari kurangnya pengetahuan pasar adalah ketidakpahaman tentang kebutuhan pasar yang dapat menghambat perkembangan produk yang sesuai dengan referensi konsumen. Lalu yang ketiga, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi dimaksudkan adalah keterlambatan dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat membuat produk perusahaan menjadi ketinggalan zaman. Faktor yang keempat adalah regulasi dan kepatuhan. Maksud dari regulasi dan kepatuhan adalah persyaratan regulasi yang kompleks dan dapat menambah waktu dan biaya pengembangan produk. Faktor selanjutnya ialah kekurangan inovasi. Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam tim pengembangan produk dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk unik dan baru. Faktor keenam adalah ketidakpastian pasar. Maksud dari ketidakpastian pasar adalah ketidakpastian ekonomi yang dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan anggaran untuk pengembangan produk. Faktor ketujuh ialah ketidakcocokan antar tim. Bermaksud kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim pengembangan produk yang dapat menghambat kemajuan proyek. Faktor yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi internal terhadap perubahan dapat memperlambat proses pengembangan produk baru. Selanjutnya, strategi mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan produk. Yang pertama, manajemen sumber daya efisien. Yang kedua, penelitian pasar mendalam. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang keempat, kepatuhan regulasi proaktif. Yang kelima, manajemen perubahan. Yang keenam, komunikasi dan kolaborasi efektif. Yang ketujuh, manajemen risiko. Yang kedelapan, simulasi inovasi. Di sini ada strategi yang mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan produk. Yang pertama, manajemen sumber daya efisien. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dengan cermat dan alokasikan secara bijaksana. Gunakan perencanaan proyek terstruktur untuk memantau penggunaan dana, waktu, dan tenaga kerja, serta atasi perubahan yang mungkin.
Yang kedua, penelitian pasar mendalam. Lakukan riset pasar komprehensif untuk memahami kebutuhan konsumen. Dengan pemahaman pasar yang baik, rancang produk yang sesuai dengan kebutuhan target dan kurangi resiko kegagalan. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Tetap terinformasi tentang perkembangan teknologi terbaru dan siap beradaptasi. Investasikan dalam pelatihan karyawan dan jaringan dengan pakar industri. Untuk strategi selanjutnya adalah kepatuhan regulasi proaktif. Maksud kepatuhan regulasi proaktif antara lain adalah identifikasi regulasi yang berlaku dan membangun strategi kepatuhan dengan cara dukung dengan pakar hukum untuk memastikan kepatuhan penuh antara pekerja ataupun karyawan dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Strategi selanjutnya adalah simulasi inovatif. Dengan cara membuat lingkungan kerja yang mendorong inovasi. Adakan sesi brainstorming, berikan insentif bagi ide baru, dan dukung budaya pembelajaran dari kegagalan yang telah berlaku sebelumnya. Strategi selanjutnya adalah manajemen risiko. Dengan cara identifikasi dan evaluasi risiko, buat perencanaan mitigasi, dan siap tanggap terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berlaku waktu demi waktu. Strategi selanjutnya adalah komunikasi dan kolaborasi efektif. Yang dimaksudkan adalah fasilitasi komunikasi terbuka dan kolaborasi antar tim untuk menggunakan alat kolaborasi yang tepat untuk pertukaran ide terbuka antara sesama karyawan ataupun sesama pekerja dengan manajer ataupun perusahaan. Strategi terakhir adalah manajemen perubahan. Dengan cara libatkan karyawan dalam perubahan, komunikasikan alasan di baliknya, dan berikan pelatihan untuk menyesuaikan diri. Dukung adopsi perubahan dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan. Oke, sampailah kita di akhir sesi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya harap ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.